Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh adanya kalor. Ketika ada batu es, kemudian dipanaskan, apa yang terjadi dengan batu es tersebut? Tentunya akan berubah menjadi air ya. Nah, ketika seluruhnya sudah menjadi air namun tetap dipanaskan terus-menerus, lama-kelamaan air itu menjadi panas ya, air tersebut menjadi panas. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh adanya kalor ada dua. Yang pertama dapat merubah suhu benda, yang kedua dapat merubah wujud benda. Materi di alam ini dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama padat, yang kedua gas, dan yang ketiga cair. Nah, perubahan wujud benda itu ada 6. Dari padat ke gas disebut menyublim, kemudian dari gas ke cair disebut mengembun, dari cair ke padat disebut membeku, kemudian dari padat ke cair disebut mencair, dari cair ke gas disebut menguap, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Jadi ada 6 perubahan wujud benda. Nah, di sini ada panah merah dan ada panah kuning. Panah merah ini menunjukkan bahwa pada proses tersebut memerlukan kalor, dan panah kuning menunjukkan bahwa pada proses tersebut melepaskan kalor. Melepaskan kalor, mohon maaf. Saya contohkan, ketika batu es ingin kita rubah wujudnya menjadi cair, maka perlu kita panaskan. Nah, itu yang disebut dengan memerlukan kalor atau menyerap kalor. Sebaliknya, ketika kita ingin merubah wujud cair menjadi padat, maka kita harus melepaskan kalor dengan cara memasukkan ke dalam lemari es. Oke, selanjutnya akan kita bahas persamaan kalor. Untuk mempermudah, di sini saya tampilkan sebuah grafik perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Ini saya contohkan air ya. Yang pada awalnya di titik A berbentuk padat atau dalam bentuk batu es, kemudian dipanaskan sampai pada titik E sehingga dalam bentuk uap air. Seluruhnya menjadi uap air. Nah, untuk menentukan kalor yang diserap pada proses tersebut, kita bagi-bagi beberapa tahap. Yang pertama di sini dari A ke B. Dari titik A ke B, kalor yang diberikan digunakan untuk merubah suhu dari minus tertentu sampai 0 derajat. Jadi di titik B ini masih dalam bentuk batu es ya. Nah, untuk mencari nilai kalor yang diserap, kita menggunakan persamaan Q sama dengan M C delta T. Nah, Q ini kalor yang diserap, M ini massa es, kemudian C ini kalor jenis es, dan delta T ini kenaikan suhu dari minus tertentu sampai 0 derajat. Ini Q1. Kemudian setelah berada di titik B, terus dipanaskan, maka kalor yang diserap digunakan untuk merubah wujud benda dari padat menjadi cair. Jadi pada proses BC ini ada perubahan wujud benda dari padat ke cair. Karena kalor yang diserap digunakan untuk perubahan wujud benda, maka untuk menghitung nilai kalornya, Q2 sama dengan M dikalikan kalor lebur. Nah, M ini massa es, kemudian L ini kalor lebur, di mana nilainya sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Perlu diketahui ketika di titik C ini, batu es telah menjadi air seluruhnya. Nah, ketika terus-menerus dipanaskan, maka kalor yang diserap tersebut digunakan untuk menaikkan suhu. Pada proses CD, ini ada Q3 ya. Besarnya nilai Q3 itu sama dengan MC delta T. M-nya massa air. Massa itu tetap ya, jadi massa es sama dengan massa air. Nah, C ini kalor jenis air. Dan delta T ini kenaikan suhu dari 0 ke 100 derajat. Berarti sama dengan 100 ya. Nah, di titik D ini, jika terus-menerus dipanaskan, maka kalor yang diterima akan digunakan untuk
perubahan wujud benda dari cair ke uap atau ke gas. Disebut menguap ya. Pada proses DE ada Q4. Nah, untuk menentukan Q4 sama dengan MU. Nah, M ini massa air dan U ini adalah kalor uap yang nilainya sama dengan 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Jadi untuk menentukan total kalor yang diserap pada proses A sampai E, jadi sama dengan sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 ya. Oke, di sini ada contoh soal, kita kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah, nah kita perhatikan grafik ini, PQR berarti ada dua proses ya. Yang pertama proses PQ dan yang kedua proses QR. Jadi Q-nya ada dua. Q, PQ sama dengan MC delta T ya, karena kalor yang diberikan digunakan untuk merubah suhu benda. Untuk mempermudahnya, kapan menggunakan MC delta T, kapan menggunakan MU, dan kapan menggunakan ML. Jika grafiknya berbentuk garis miring, kita pasti menggunakan MC delta T. Nah, ketika garisnya horizontal, kita bisa menggunakan ML atau menggunakan MU, tergantung letaknya. Jika di titik 0, maka kita menggunakan ML di sini. Jika di titik 100 derajat, maka kita menggunakan MU. Pada proses PQ, kita menggunakan MC delta T, M-nya MS, CS delta T. Langsung kita hitung ya. Massa es 1 kg, kalor jenis es di sini 2100, kemudian delta T-nya dari min 5 ke 0, 5 ya. Nah, jadi 1 dikali 2100 dikalikan 5 ini sama dengan 10.500 Joule. Selanjutnya kita hitung kalor pada proses QR. QR sama dengan, kita pakai persamaan ML, M-nya masanya tetap 1 kg, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Ini sama dengan 336.000 Joule. Kalor total pada proses PQR sama dengan Q PQ tambah Q QR sama dengan 10.500 ditambah 336.000 sama dengan 346.500 Joule. Nah, ini hasilnya ya. Berikut ada soal latihan, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.